Dirgahayu Republik Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-79. Mari kita tetap kuatkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. 79 tahun kita merdeka, tentu ini banyak sekali rintangan-rintangan bangsa ini, perjuangan-perjuangan bangsa ini, dan hari ini Republik ini memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya tentunya. Mari kita simak video berikut ini, jangan sampai di skip. Jadi memang benar kalau kita lihat situasi regenerasi kepemimpinan, ya yang kalau kita mau ngomong dari semua partai hampir sama, kecuali PDIP, ketua umumnya seumur hidup. Dan nggak pernah ada bukti, nggak ada pernah fakta-fakta menjurus Pak Jokowi mengambil atau mengintervensi partai manapun. Hanya memang kembali lagi kadang-kadang kita ini bicara lebih Golkar dari orang Golkar, lebih Jokowi daripada Jokowi, ya. Dan banyak hal cocokologi yang menurut kami, menurut hemat kami tidak ada dasar dan bukti yang kuat. Soal ketua seumur hidup, saya kira kalau Anda paham organisasi, kalimat itu nggak keluar. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas partai harus udah ngomong begini. Tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Kau karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih. Dan tidak ada dibatasi. Karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu. Karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya, jadi tolonglah jangan menyesalkan pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi rakyat tahu, udah deh capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar, I don't know what to say gitu aja. Bro, campur tangan Pak Jokowi silakan diomongin aja bro. Nggak ada masalah, supaya rakyat tahu, supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh, Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak? Kalau saya sih gini, terakhir ya Bang Karni, mengapa kita harus heran dengan penggantian atau mundurnya Pak Erlangga? Apalagi yang belum kita ganti? Aturan apa lagi yang belum kita bengkokin? Institusi mana lagi yang belum kita pelintir? Etika mana lagi yang belum kita lucutin? Mengapa kita masih bertanya? Gitu ya. Kenapa Pak Erlangga mundur? Gitu. Enggak mengherankan. Putusan juga bisa diganti. Apapun bisa dalam waktu yang dikit ini. Tapi saya berharap sih derita rakyat ini enggak lama lagi lah. Sangat berharap saya jangan lama-lama lagi. Nggak ada urusannya sama kau sih, kau pun iya. Ya kan dia bilang saya tidak laku dijual. Nggak laku dijual itu karena kamu nggak sanggup beli itu soalnya. Bukan, harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Dan lagi gini lah, nggak ada yang menang dalam pilpres kemarin. Yang menang itu kejahatan. Kalau saya ya, kenapa saya bilang yang menang kejahatan? Karena sejak awal semua kejahatan tuh terang dan vulgar kok. Jangan ada yang membusungkan dada sebagai pemenang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin Dajjal kalau menurut saya. Ya bukan pemenang pemilu loh, nggak ada urusan sama pemilu nih. Tapi sebuah periode yang kita hadapi kemarin. Bukan pemilu. Ya.
Nggak usah kita bahas siapa yang menang pemilu. Tapi yang menang dalam satu proses peradaban bangsa kita kemarin siapa? Siapa yang menang? Apakah PJ yang dimobilisasi itu? Apakah aparat kepolisian yang memanggil-manggil kepala desa itu? Apakah jaksa-jaksa yang turun ke kantor-kantor para pejabat negara, pejabat publik di daerah-daerah? Apakah yang menang yang gelontorin bansos nggak karu-karuan itu? Apakah 3 dissenting opinion di MK itu yang menang? Pemenang pemilu mah sudah selesai begitu, ya bulan November. Nah, kalau kita buka lagi, tapi saya nggak mau bicara pemilu. Kemarin bukan pemilu. Kemarin itu kepiluan sebenarnya gitu loh. Jadi selesailah pemilu, karena kemarin bukan pemilu kalau menurut saya gitu. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan. Yang menang Kita itu, menang Pak secara enggak moral. dulu. Enggak, jangan tuduh dulu. saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Enggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang Soal itu, pilpres sudah selesai bos. ini saudara Jangan saya, bawa ke pilpres. ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah. Kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu- saya, Jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Iya. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar, beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak. track record. Perseteruan sengit antara Deddy Sitorus, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan Wakil Ketua TKN kemenangan Prabowo Gibran 2024. Di sini kita melihat sebenarnya tuduhan-tuduhan yang memang dari awal itu dilontarkan oleh teman-teman yang ada di PDIP ini adalah lontaran-lontaran yang sangat tidak etis sekali ya. Bayangin, dari masa periode pertama 2014 sampai 2024, Pak Jokowi ini bersama-sama dengan PDIP, dengan Partai Demokrasi Indonesia Maju, sehingga kita mengatakan bahwasannya Pak Jokowi kebanyakan salah. 8 tahun Partai PDIP ini kemana saja, kan begitu. Terus kemudian PDIP dengan Pak Jokowi itu hanya paling 2 tahunan yang sudah renggang. Setelah Pilpres, sebelum Pilpres sampai sekarang. 8 tahun PDIP ini nggak ada bicaranya, nggak ada persoalan tuh. Mau hukum ini bagaimana. Baru-baru sekarang ini di akhir periodenya Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi lepas tangan dari partai PDIP ini, sehingga teman-teman yang ada di PDIP sangat gencar sekali untuk menyerang Pak Jokowi ini. Kita ketahui dulu Pak Jokowi ini adalah seorang boneka partai, atau seorang boneka lah. Seorang petugas partai yang sering sekali dibully, dicaci maki, dinyinyirin bahwa Pak Jokowi ini nggak bisa bekerja. Bukan hanya di forum-forum tertentu, tapi terkadang di forum-forum resmi saja PDIP terkadang Pak Jokowi terkadang masih dilecehkan dan direndahkan. Banyak sekali bukti-buktinya di media itu. Yang kemudian Pak Jokowi menghadap ketua partai lah, yang Pak Jokowi antek asing lah, yang Pak Jokowi itu anak PKI lah, dan sebagainya. Ya. Dan hari ini menjelang akhir jabatannya tinggal 2 bulan lagi, Pak Jokowi ini membuktikan dan menunjukkan bahwa dirinya itu bukan petugas partai. Bahkan bukan seorang boneka.
Pak Jokowi juga membuktikan bahwa kebesaran dirinya bukan karena orang lain, tapi karena memang berkat kerja kerasnya dan berkat keuletannya dan berkat apa ya, dinamika yang memang dia lewati gitu. Bukan karena orang lain dia hebat. Faktanya sampai hari ini apapun persoalannya, apapun masalahnya pasti dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, ini pasti. Apapun itu. Persoalan MK kemarin dikaitkan dengan Pak Jokowi, persoalan Erlangga Hartarto saja memundurkan diri, ini ada Jokowi. Semua dikait-kaitkan. Nanti juga ketika ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga ya, ini Pak Jokowi dilibatkan lagi. Ini cawe-cawenya istana dan sebagainya itu. Mana sekarang yang tidak ada Pak Jokowinya? Semuanya yang disalahkan pasti Pak Jokowi. Disangkut pautkan dengan istana. Nah, hal ini kan sebenarnya yang membuat publik itu semakin cinta. Saya rasa semakin cinta kepada Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi itu dihujat, saya semakin cinta, semakin sayang kepada Pak Jokowi. Ya, di akhir ini di 17 Agustus 2024 ini terakhir Pak Jokowi menyerahkan dan menjadi kepresidenan di 2024 di Republik ini. Dan terakhir pula Pak Jokowi sudah merasakan kemerdekaan Republik ini di IKN, di Ibu Kota Nusantara terbaru. Ini adalah karya anak bangsa ya, yang perlu kita apresiasi, bahwa anak bangsa juga bisa membuktikan bahwa anak bangsa bisa bersaing dan mempunyai skill yang bagus begitu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.